Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi miskonsepsi dan malpraktik dari asesmen dalam pendidikan dan bimbingan mata kuliah instrumen BK2. Dosen pengampu yaitu Dr. Irianti Rahmiani JSPC MPD, dengan saya sendiri Ahmad Firdaus dan teman-teman saya yaitu ada Aida Rahma, Lutfi Ajijah, Miftahul Jannah, Nur Anissa, Norita Fajriati, dan Yuni Siti Maulida. Terima kasih teman-teman. Kita langsung saja masuk ke latar belakang dari materi ini, yaitu asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan dan konseling, yaitu asesmen mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan oleh konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut yang dilaksanakan. Dalam prakteknya, asesmen dapat digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan sebuah konseling, namun juga dapat digunakan sebagai sebuah terapi untuk menyelesaikan masalah klien, dan dalam asesmen juga memiliki miskonsepsi dan malpraktik. Miskonsepsi yaitu sesuatu yang salah konsep, yang menunjukkan pada konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu. Adapun bentuk miskonsepsi ini dapat berupa konsep awal, kesalahan, hubungan, dan tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif, atau pandangan yang naif yang tidak sesuai. Contohnya saja, misalnya seperti guru memberikan pelajaran kepada muridnya tetapi muridnya tidak memahami, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan pada konsep-konsep pembelajaran tersebut. Dan malpraktik adalah setiap tindakan yang salah, kekurangan keterampilan, dan dalam ukuran tingkat tidak wajar. Contohnya saja seperti guru yang tidak berpakaian sopan ataupun tidak memberikan perilaku yang baik kepada muridnya. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, pada bagian A ada miskonsepsi dari asesmen dalam pendidikan dan bimbingan. Miskonsepsi juga dapat diartikan sebagai kesalahpahaman dalam bimbingan konseling. Menurut Novak, dalam Suparno mendefinisikan miskonsepsi sebagai suatu interpretasi konsep-konsep dalam suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Miskonsepsi juga sebuah interpretasi, pandangan naif, dan definisi yang tidak akurat terhadap suatu konsep yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan pengertian ilmiah. Dan miskonsepsi juga sebagai klarifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan konsep-konsep yang berbeda, dan hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar. Dan pengertian lain dari miskonsepsi adalah sesuatu yang salah konsep yang menunjukkan pada konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu. Adapun bentuk miskonsepsi ini dapat berupa konsep awal, kesalahan, hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, gagasan intuitif, atau pandangan yang naif yang tidak sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ajijah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang faktor penyebab lahirnya miskonsepsi. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya miskonsepsi, yaitu yang pertama ada faktor intrinsik, yaitu faktor dari dalam diri seseorang mengenai sesuatu yang salah atau tidak sesuai dari perkembangan kognitifnya. Misalnya saja seorang siswa yang memiliki masalah pada prakonsepsi, pemikiran asosiatif, dan kemampuan siswa dan juga minat belajarnya. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu sesuatu yang didapatkan dari luar diri seseorang, misalnya seperti pengajar atau guru pembimbing yang tidak menguasai suatu profesi yang ditekuninya, dan di dalam bekerja ia tidak terampil sebagai seorang pendidik yang profesional. Lanjut, yang ketiga itu ada faktor buku teks. Maksudnya di sini terdapat banyak buku yang penjelasannya salah, bahasa yang digunakan terlalu tinggi dan susah untuk dipahami. Lalu yang terakhir itu ada faktor konteks, yaitu faktor hidup yang menjadi penyebab antara lain itu seperti pengalaman bahasa sehari-hari yang berbeda-beda, teman dari lingkungan yang berbeda, dan penjelasan yang dapat itu keliru. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab miskonsepsi dari asesmen dalam pendidikan dan bimbingan menurut Peterson dan Sargent atau per tahun 1980. Yang pertama, ada profesi konseling adalah sebuah pekerjaan profesional namun menjadi tidak profesional karena pelaksanaannya. Jadi maksudnya adalah profesi konseling ini adalah sebuah pekerjaan profesional, tetapi ketika pelaksanaannya menjadi tidak profesional. Yang kedua, ada konseling tidak terlibat dalam proses mendisiplinkan siswa, namun membantu siswa agar mau disiplin. Jadi maksud di sini konseling ini tidak terlibat mendisiplinkan anak atau siswa, tetapi adanya konseling ini dapat mendisiplinkan siswa tersebut. Yang ketiga, konseling karir adalah bantuan pelayanan konseling, namun tidaklah menjadi faktor dalam keseluruhan pelayanan oleh konselor. Jadi dalam pelayanan ini, konselor tidak keseluruhannya memberikan pelayanan kepada konseli, namun konseli juga diberikan keputusan untuk menentukan keputusannya sendiri dalam konselor karir ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kesalahpahaman atau yang disebut juga dengan miskonsepsi dalam bimbingan dan konseling. Nah, jadi di sini ada beberapa kesalahpahaman menurut Prayitno. Yang pertama, BK disamakan saja dan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Maksudnya di sini yaitu BK terpisah dengan yang namanya proses pendidikan dan tidak ada sangkut pautnya dengan komponen pendidikan lain sehingga menyebabkan kesan tersendiri dalam menangani permasalahan atau kasus tanpa dibantu oleh guru-guru lain. Selanjutnya, konselor dianggap polisi sekolah. Menurut saya sudah banyak nih fenomena seperti ini. Siswa banyak salah paham dengan menganggap guru BK itu sebagai polisi sekolah, seperti mengawasi mereka apabila mereka melakukan kesalahan, menjaga gerbang setiap pagi apabila ada siswa-siswa yang terlambat, mendata dan memberi poin siswa yang melakukan pelanggaran atau tata tertib di sekolah, dan lain sebagainya. Contoh yang lain sebagainya itu seperti nih, mereka melakukan bullying, terus tuh ada narkoba, perkelahian. Nah, jadi kan guru BK tuh yang mendata-data semuanya, makanya mereka itu menganggap guru BK ini sebagai polisi sekolah. Padahal dengan adanya guru BK kan bisa mempermudah mereka, apalagi ketika mereka itu ada masalah, jadi bisa diatasi dengan diberikan layanan-layanan sesuai dengan apa yang mereka alami. Selanjutnya nih, BK sebagai proses pemberian nasihat. Maksudnya di sini yaitu BK sudah seharusnya kan memberikan nasihat, karena ini merupakan bentuk layanan dari bimbingan konseling. Klien atau siswa juga membutuhkan pelayanan selain nasihat. Selanjutnya, BK menangani masalah yang bersifat insidental. Nah, maksudnya di sini yaitu BK nih dianggap menangani kasus yang tiba-tiba terjadi yang bersifat kecil dan sementara. Selanjutnya, BK hanya dibatasi untuk klien tertentu saja. Nah, jadi banyak kesalahpahaman seperti ini, padahal bimbingan dan konseling tidak membatasi klien untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya, bimbingan dan konseling melayani orang sakit atau orang normal. Memang dalam bimbingan konseling ini ada mempelajari tentang ilmu psikologi, terutama psikologi abnormal. Nah, jadi BK akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua orang yang terkena masalah, bukan hanya orang sakit, tetapi orang yang membutuhkan pertolongan untuk mengatasi permasalahan yang sedang mereka alami atau yang sedang mereka rasakan. Selanjutnya, BK bekerja sendiri. Nah, jadi ini merupakan faktor penghambat nih kenapa perkembangan BK di sekolah itu tidak maksimal, karena dianggap BK itu bekerja sendiri, padahal BK tidak bekerja sendiri. Selanjutnya, konselor harus aktif dan pihak lain pasif. Maksudnya konselor hendaknya aktif sebagai pusat penggerak BK, namun keterlibatan klien sendiri dan semua pihak adalah kesuksesan dari usaha pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya,
menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Maksudnya hal ini timbul karena bimbingan dan konseling dianggap sebagai pekerjaan yang mudah dan dilakukan secara amatiran belaka. Sebagai suatu profesi, pekerjaan konseling dilakukan oleh orang yang ahli. Selanjutnya pelayanan dan konseling, pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. Jadi usaha pemberian bantuan dimulai dari melihat gejala awal dan keluhan yang disampaikan oleh si klien. Namun, usaha lanjutannya dan mendalam akan menggali permasalahan yang sebenarnya yang terkadang berbeda dari keadaan di awal konseling. Selanjutnya, menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater. Jadi hal ini karena pelayanan bimbingan dan konseling menginginkan klien terbebas dari penderitaan yang dialaminya, sama seperti pekerjaan dokter dan psikiater. Namun klien dalam pelayanan bimbingan dan konseling bukanlah orang yang sakit, namun klien adalah orang yang sehat yang sedang mengalami masalah yang penanganannya berbeda dengan bantuan yang dilakukan oleh dokter atau psikiater, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa konselor ini tidak hanya melayani orang yang sakit atau orang yang tidak normal, tapi konselor atau guru BK ini melayani semua orang yang sedang terkena masalah dan memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan mereka. Selanjutnya, menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling itu harus segera dilihat. Nah, jadi semua menginginkan agar masalah yang dialami klien segera mungkin dapat diatasi dan hasilnya dapat dilihat dengan segera. Hal ini tidak mungkin terwujud karena pengubahan pandangan dan tingkah laku memerlukan proses yang lama. Selanjutnya, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Nah, jadi cara pemecahan masalah ini tergantung pada pribadi klien, jenis dan sifat masalah, tujuan yang dicapai, kemampuan petugas BK dan sarana yang tersedia. Nah, jadi mustahil untuk dapat menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien, karena menurut saya sebuah masalah itu berbeda-beda tergantung dari klien atau siswa yang sedang mengalami permasalahan. Tidak mungkin ketika orang sedang narkoba masa dipecahkan masalahnya dengan kasus bullying, kan tidak mungkin. Selanjutnya, memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada instrumentasi bimbingan dan konseling, misalnya tes psikologis, inventory dan sebagainya. Kan banyak tuh tes-tes yang bisa dilakukan dalam bimbingan konseling. Jadi yang dibutuhkan adalah keterampilan pribadi konselor. Ketidakadaan instrumen bukan masalah bagi konselor, dan jika ada bukan berarti hanya itu pelayanan atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh konselor. Terakhir, bimbingan dan konseling hanya dibatasi masalah-masalah yang ringan-ringan saja. Masalah pertama mungkin tampak ringan, namun setelah dikaji dan diungkapkan sangkut pautnya ternyata berat. Konselor hendaknya tidak melihat ringan atau beratnya suatu masalah, namun sesegera menangani masalah tersebut dengan cermat dan tuntas. Itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Di sini ada bagian C, yaitu malpraktik dari asesmen dalam pendidikan dan bimbingan. Baiklah, di sini pada Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini edisi ketiga menyebutkan istilah malpraktik dengan malapraktik yang diartikan dengan praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Dan sedangkan dalam Black as Law Dictionary, malpraktik ini adalah setiap tindakan yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilahnya di sini secara umumnya digunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Jadi, malpraktik di sini adalah salah satu tindakan yang salah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak profesional. Baiklah, jadi di sini contohnya menurut saya pribadi di sini yang sering terjadi di sekolahan, yaitu tentang guru BK yang menjadi polisi di sekolah. Nah, sebenarnya guru BK itu tidak menjadi polisi
di sekolah. Tetapi guru BK di sini dapat membantu memberikan bimbingan ataupun konseling kepada siswa-siswanya yang terjadi masalah maupun yang tidak terjadi masalah. Nah, di sini salah satu contohnya yaitu prestasi pada siswa itu menurun atau motivasi belajar mereka itu menurun. Nah, di sini guru bimbingan dan konseling akan memberikan bimbingan kepada siswa tersebut untuk meningkatkan motivasi diri untuk belajar lebih giat lagi. Baiklah, di sini saya akan mempersingkat kembali tentang malpraktik tadi. Nah, malpraktik di sini adalah tindakan yang salah, tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak profesional. Nah, jadi seharusnya tindakan tersebut akan dilakukan oleh seseorang yang profesional sesuai dengan profesi masing-masing bidangnya. Nah, jadi misalkan tadi guru bimbingan dan konseling seharusnya memberikan bimbingan ataupun konseling terhadap siswa-siswanya, bukan menjadi polisi sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Yuni Siti Melinda. Di sini saya akan menyambung presentasi dari teman saya. Faktor penyebab malpraktik dari asesmen pendidikan dan bimbingan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu kinerja profesional konselor di lapangan. Di antara lain pengetahuannya, keterampilan, kemampuan yang diperolehnya dari program pendidikan dan pelatihan yang dialaminya, faktor kepribadian konselor sendiri, kondisi sekolah, sistem kebijakan yang berlaku, sistem dan upaya-upaya pembinaan mereka di lapangan, baik melalui pendidikan, dalam jabatan maupun melalui supervisi. Kemudian sumber permasalahan atau faktor penyebab pelanggaran dan permasalahan dalam penerapan kode etik konselor. Yang pertama ada pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang kurang memiliki kompetensi. Hal ini biasanya disebabkan karena banyak guru BK yang tidak berlatar belakang dari pendidikan bimbingan dan konseling. Yang kemudian kedua adalah pihak di luar BK. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pembuat kebijakan mengenai pelaksanaan pelayanan konseling yang ideal. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.